Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Ara atau Bunda Ara. Nah, hari ini hari yang ditunggu-tunggu karena kalian akan tahu kenapa kakak dipanggil Kak Ara dan Bunda Ara. Karena hari ini Kak Ara akan menjelaskan tentang dua golongan pramuka berdasarkan usia peserta didik di SD, yaitu apa? Siaga dan penggalang. Siaga adalah sebutan bagi pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasannya, dahulu ketika masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya atau menyiapkan dirinya. Menyiagakan itu artinya dia harus siaga atau siap, menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Nah, di dalam barung itu beranggotakan sekitar 6-8 anggota pramuka siaga yang dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau pinrung yang dipilih oleh anggota atau teman-teman yang ada di barung itu sendiri. Nah, ketika barung itu berkumpul, nih kelompok barung itu disebut sebagai satuan besar yang bernama perindukan. Barung pada pramuka siaga diberi nama dengan warna. Semisalnya barung putih, barung merah, barung ungu, barung hijau, dan warna-warna lainnya. Nah, ketika ketua barung sudah dipilih, nantinya ketua barung juga akan memilih wakil ketua barung. Setelah ketua-ketua barung ini berkumpul dalam satu perindukan, dipilih lagi satu ketua dari satu perindukan itu. Disebutnya adalah pemimpin barung utama atau sulung. Apa? Sulung. Oke, selanjutnya adalah nama pembina siaga. Pembina siaga biasa dipanggil Yanda untuk yang putra, dan pembina siaga putri dipanggil Bunda. Itulah kenapa teman-teman yang siaga panggilnya Bunda Ara. Oke, selanjutnya ada pembantu pembina pramuka siaga. Biasanya itu adalah guru kelas kalian atau wali kelas kalian. Biasanya pembantu pembina siaga putra dipanggil dengan nama Pakcik. Dan pembantu pembina pramuka siaga putri dipanggil dengan Bu Cik. Dalam upacara siaga, bentuk barisannya adalah lingkaran dengan pembina pramuka siaganya berada di tengah. Dan ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga masih terfokus pada satu titik dan saling memegang tangan karena masih butuh untuk saling menjaga dalam satu lingkaran di mana pemimpinnya ada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan untuk siaga salah satunya adalah pesta besar siaga yang berupa perkemahan 1 hari. Jadi tidak menginap ya, namanya pesta besar siaga. Nah, segitu saja penjelasan untuk pramuka siaga. Selanjutnya Bunda Ara akan menampilkan pakaian khas pramuka siaga. Tada! Oke, selanjutnya adalah pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kata penggalang sendiri merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa. Sama ya filosofinya seperti yang siaga, karena semua tingkatan pramuka itu arti kiasannya itu diambil dari ketika masa-masa penjajahan atau masa-masa perjuangan. Kenapa disebut penggalangan? Penggalangan ini merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu pada zaman-zaman kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Nah, anggota-anggota penggalang ini adalah usianya teman-teman yang bisa menggalang kesatuan dan persatuan. Diharapkan teman-teman penggalang juga seperti itu, ya. Nah, penggalangannya ini dahulu ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia sebagai bentuk penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda. Siapa yang nggak tahu Sumpah Pemuda?
Pasti tahu semua kan? Nah, teman-teman penggalang pasti tahu Sumpah Pemuda yang ada pada tanggal 28 Oktober 1928. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut regu. Nah, tadi kan di siaga nama kelompoknya itu barung, sedangkan kalau di penggalang nama kelompoknya itu regu. Nah, satu regu itu terdiri dari 8 orang penggalang. Regu itu dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau biasa dipanggil pinru yang bertanggung jawab atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Seperti tadi, kalau yang siaga kan barung menggunakan warna. Nah, kalau di penggalang untuk regu, sedangkan untuk di penggalang sedangkan untuk pramuka penggalang, nama regu putranya dinamai dengan nama-nama hewan. Misalkan regu banteng, regu kalajengking, regu harimau, regu macan, dan lain-lain. Sedangkan nama regu putrinya dinamai dengan nama-nama bunga, misalkan regu anyelir, regu edelweiss, regu mawar, regu anggrek, dan lain-lain. Nah, setiap kumpulan regu-regu tersebut, misalkan di sekolah kalian ada beberapa regu. Nah, regu-regu tersebut disatukan menjadi satu pasukan, namanya satu pasukan. Kalau tadi siaga kan perindukan. Kalau penggalang itu beberapa regu tersebut disatukan menjadi pasukan yang dipimpin oleh pemimpin regu utama atau pratama. Pratama itu yang memimpin semua pimpinan regu atau pinru. Jadi pimpinan regu itu semuanya dipimpin oleh pratama dalam satu pasukan. Nah, selanjutnya panggilan pembina pramuka penggalang adalah kakak. Baik yang putra maupun yang putri dipanggil kakak, biasanya seperti itu ya. Maka dari itu teman-teman panggil saya siapa? Kakak Ara, hanya untuk teman-teman penggalang saja ya. Oke, sekian penjelasan mengenai dua golongan pramuka dalam tingkat SD sesuai dengan usianya. Nah, tugas untuk hari ini setelah Kak Ara jelaskan tentang siaga dan penggalang, coba kalian masing-masing tulis. Misalkan untuk siaga, kalian mau barung mana? Barung merah atau barung putih? Misalkan barung hijau, barung ungu, boleh tulis. Misalkan nama Ara, barung merah. Terus kalian tulis di bawahnya kelas kalian, kemudian di bawahnya lagi, kan tadi Kak Ara sudah menampilkan atribut yang harusnya sesuai dengan siaga. Kalian tulis di situ apakah kalian sudah mempunyai semua itu dan lengkap sesuai contoh yang Kak Ara berikan ataupun tidak. Kalaupun tidak, ditulis misalkan yang kurang apa. Oke? Kak Ara tidak menyuruh langsung beli atributnya ya, hanya untuk kalian menyadari apa nih yang kurang dari saya, apa yang kurang dari apa yang saya punya gitu. Begitupun dengan penggalang. Jadi teman-teman penggalang juga sama, nama, terus di bawahnya regu, regunya mau apa? Yang putra nama hewan, yang putri nama bunga. Oke, di bawahnya lagi kelengkapan atribut pramuka. Nah, jadi teman-teman siaga dan penggalang tulisnya kelengkapan atribut pramuka _2. Lengkap, kalau lengkap nggak perlu ditulis lagi bawahnya apa gitu. Kalau yang tidak lengkap ditulis apa kurangnya, apa yang belum ada dalam diri saya, dalam diri kalian gitu ya. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kalian sudah tahu apa itu siaga dan penggalang serta atributnya dan nama-namanya, nama kelompoknya dan lain-lain. Oke. Semoga nanti pas sudah masuk nanti dan kita tatap muka langsung, kita sudah paham semuanya dan punya barung masing-masing, punya regu masing-masing, dan atributnya sudah lengkap. Oke, amin. Semoga kita cepat ketemu ya, dalam keadaan sehat dan baik.
Sebelumnya Kak Ara minta maaf kalau banyak salah untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.